nggak mesti dari tahun 2023, besok atau sekarang pun juga udah penting nih pakai sistem. Biar apa? Biar lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Hari ini kita balik lagi di program Ngopi Ngobrolin Program MyPos. Nah teman-teman, ini kan udah masuk bulan Desember. Udah masuk, kita mungkin udah mikirin buat awal tahun kali ya. Di awal tahun kan pengennya semuanya lebih baik, lebih oke, lebih mantap. Nah kita hari ini punya tema nih buat di pergantian tahun. Migrasi dong dari pencatatan manual ke pencatatan digital. Oke, kita akan bahas sih seberapa penting menanamkan sistem bisnis yang lebih oke. Yang lebih oke kan bukan bisnis yang mesti dicatat terus ya kemana-mana dan kita nggak bisa jadi kemana-mana gitu loh. Nah, pentingnya punya software bisnis atau pakai program kasir kan semua lebih simpel, lebih tercatat dan kita juga lebih mudah nih buat kontrol bisnis kita. Nah, kita langsung aja ngobrol sama Mas Aziz. Halo Mas Aziz. Halo Mbak Dinda. Oke, semoga sehat selalu ya Mas ya, kayak teman-teman juga. Nah teman-teman sambil nonton kita boleh sambil ngopi, sambil ngemil biar lebih rileks dan santai ya. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan pertama. Silakan. Oke Mas, di tahun 2023 tuh seberapa penting sih bisnis itu harus tersistem atau pakai software sistem? Oke, kalau saya katakan sih sangat penting. Sebenarnya bukan hanya tahun 2023, bahkan beberapa tahun terakhir itu kebutuhan sistem itu sudah wajib ya bagi usaha yang ingin terlihat modern, terus ingin berkembang ke depannya, karena dengan sistem kan semua jadi mudah. Kelola stok, cek omset sampai laba rugi tinggal satu klik saja tanpa perlu kita repot merekap laporan-laporan. Oke, jadi mantap. sangat penting. Oke, sip. Nah, teman-teman tadi udah dibuka di awal pertanyaan bahwa penting banget, nggak mesti dari tahun 2023, besok atau sekarang pun juga udah penting nih pakai sistem. Biar apa? Biar lebih gampang. Yang pertama. Dan yang jangka panjangnya sih pengennya biar punya cabang, berkembang dan makin oke lagi. Betul sekali. Oke Mas. Mas, apa sih untungnya kita pakai sistem atau software nih buat di awal tahun atau mungkin buat bisnis kita deh? Iya, biasanya salah satu aspek yang bikin orang males pakai sistem itu kan karena ribet proses migrasinya ya. Apalagi pas pertengahan bulan atau pertengahan tahun itu kan tokonya pembukuannya sudah jalan, operasional tokonya juga sedang berjalan. Nah, pas awal atau akhir tahun itu biasanya momen yang pas. Karena apa? Karena pas akhir tahun itu kan biasanya ada proses tutup tahun, ada waktu libur dan sebagainya. Itu bisa jadi momentum. Karena nanti di awal tahun itu kita bisa masukkan tuh data-data dari tahun kemarin seperti stok akhirnya, kemudian kasnya sampai data akuntansinya itu kita bisa input ke sistem. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau sudah berjalan itu kita bisa dapat laporan itu 1 tahun penuh karena dimulai dari awal tahun. Seperti misalnya omset selama 1 tahun, kemudian laporan laba selama 1 tahun itu kita bisa dapat secara lengkap. Itu seperti itu. Jadi memang momen yang paling pas akhir tahun atau awal tahun. Oke, menarik nih Mas. Tadi sudah disinggung ada laba, ada omset, ada laporan tutup tahun. Betul. Nah, 3 ini sih pasti di pos udah ada nih. Betul. Saya mau tanya dulu nih, misalkan teman-teman udah contoh deh, laporan omset tutup tahunnya di iPos tuh ribet gak sih prosesnya? Cukup 1 kali klik. Jadi tinggal kita proses, nanti otomatis laporannya sudah kita bisa cetak, bisa cek. Kemudian untuk saldo awal di tahun selanjutnya itu sudah otomatis. Jadi hanya perlu isi di tahun pertama saja saat kita mau pakai program selanjutnya, otomatis si program yang akan menghitung, mengkalkulasi sampai memproses laporan-laporan yang ada. Oke, Itu Mas, seperti itu. menarik nih 1 kali klik. Misalkan kalau kayak gitu kan kadang formatnya kita pengennya PDF, pengennya Excel atau pengennya Word. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, jadi semua laporan itu selain nantinya kita bisa cek langsung dari komputer atau dari mobile, bisa juga dicetak, atau misalnya kita nggak mau cetak itu bisa di-convert ke dokumen seperti misalnya PDF, Word atau bahkan Excel, sehingga nanti di dalam bentuk Excel itu kan kita bisa olah lagi menjadi data yang lebih kompleks. Itu bisa seperti itu. Nah, Mas, menarik nih mobile. Karena kemarin tuh banyak banget customer yang, Mbak saya pakainya iPhone, saya pakainya Android. Di Android kan pertama memang sudah bisa. Betul, sudah bisa. Sekarang dari kalau awal. yang di iPhone gimana nih? Betul, jadi untuk Android itu memang dari awal untuk program iPos itu memang sudah bisa. Nah untuk iPhone itu sudah sekitar 1 bulanan ini sudah launching aplikasinya. Jadi untuk teman-teman yang pakai iPhone atau iOS, baik iPhone atau iPad, itu bisa download aplikasinya di App Store, dan itu nanti cara koneksinya sama seperti akses via Android.
Oke. Itu seperti itu. Mantap. Nah, Mas, kan tadi kita sudah ngobrol sedikit nih. Apakah memang sekarang trennya program kasir yang ada itu sudah sedang naik atau sedang turun nih trennya Oke, kalau sekarang? kalau tren sih semakin hari itu semakin naik, apalagi sejak era pandemi tahun 2020. Karena sejak era itu orang jadi lebih aware bahwa program itu perlu pembukuan, kemudian perlu fleksibilitas pengecekan datanya itu bisa dilakukan di mana saja. Seperti kemarin kan ada tren WFH dan sebagainya, itu bisa dicek di mana saja dan kapan saja. Apalagi teknologi kan semakin berkembang ya. Itu monitor laporan bisnis itu sekarang ada dalam genggaman kita. Mantap. Gitu, Oke. gitu. Menarik nih, bisa di mana-mana aksesnya. Mas, kira-kira untuk akses di Android atau di iPhone-nya ribet gak sih? Gampang, cukup satu kali setting, selanjutnya itu tinggal login seperti biasa, seperti kita buka WhatsApp, tinggal kita buka, klik misalnya kita mau buka laporan, kita tinggal buka aplikasinya, cari menu laporan, kita bisa cek periodenya mau dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan seperti tadi 1 tahun full jika datanya sudah diinput itu bisa. Oke. Dengan 1 kali klik, tanpa perlu rekap lagi. Nah teman-teman menarik. Jadi nggak perlu duduk di usahanya berjam-jam tanpa. Jadi bisa nih kalau teman-teman punya acara atau ada acara keluar kota bisa banget ngecek. Oke, Mas, mau tanya dong, kalau misalnya kita mau mulai bisnis nih, misalkan di awal tahun nih pengen buka usaha, anggaplah 1 toko gitu nih. Apa sih yang mesti kita siapin? Oke, ada beberapa poin sih yang perlu disiapkan. Yang pertama itu SDM. Jadi nanti SDM itu yang nantinya akan mengoperasikan ya. Karena nanti dalam prosesnya itu kan mereka itu belajar hal baru yang awalnya manual kemudian jadi tersistem. Itu yang pertama. Selanjutnya itu kemudian data-data yang akan kita gunakan seperti data barangnya, data supplier, data pelanggan, dan itu nanti semua dimasukkan ke sistem. Baik itu satu persatu atau di IPOS itu bisa menggunakan Excel. Jadi kita nggak perlu input satu-satu, kita bisa kumpulkan di Excel. Apalagi misalnya sebelumnya teman-teman udah punya list nih nama-nama barang, nama-nama pelanggan dalam bentuk Excel, kita tinggal convert ke Excelnya IPOS. Bisa langsung diimpor dan bisa langsung digunakan. Itu. Dan yang terakhir tentunya yang wajib ada itu sistemnya, Mbak Dinda. Sistem yang mumpuni tentunya ya, yang mengakomodir semua kebutuhan dan perangkat penunjangnya juga kita perlukan seperti misalnya nanti komputer, printer dan alat-alat kasir lain jika memang dibutuhkan. Jadi kurang lebih itu ya, SDM, kemudian datanya sampai perangkat. Dan programnya itu yang paling penting. Oke, baik Mas. Boleh kita bahas lagi nggak? Ini menarik nih buat teman-teman biar lebih jelas. Yang pertama menarik adalah SDM. Betul. Misalkan kan SDM-nya mungkin baru belajar atau baru kerja pertama. Nah, Trigonal ini provides nggak atau misalkan bisa bantu nggak untuk ngelatih nih tim-tim SDM toko yang baru nih? Tentu saja bisa, karena kita nggak cuma jual sistem lepas gitu ya. Jadi kita ada layanan support, jadi jika ada kendala bisa kita bantu, sampai kita ada layanan training baik itu offline atau online, sehingga nanti setelah pembelian program itu kita ajarkan gimana sih cara input data, gimana sih cara input penjualan, transaksi dan sebagainya, sampai nanti gimana caranya kita baca laporan agar nanti kita bisa tahu bisnis kita itu sebenarnya sudah sampai mana sih perkembangannya. Seperti itu. Oke, menarik nih Mas. Ada training. Nah, setelah training nanti kita dilepas gitu aja atau masih bisa dibantu tentu nih? Tidak, karena kan namanya kapasitas orang itu pasti enggak mungkin 1 kali training itu langsung bisa gitu ya. Jadi nanti setelah training itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan teknis, pertanyaan cara penggunaan dan sebagainya. Itu ada layanan support khusus untuk yang setelah training. Jadi nanti layanannya tentu lebih fast respon dibanding customer yang lain. Sudah terjawab 1 untuk SDM. Teman-teman bisa training via online, via Zoom atau datang kita offline datang ke lokasi. Tentunya pasti trainernya bukan trainer yang kurang dong Mas, pasti yang udah di bidangnya. Yang kedua data. Nah, data itu kan dari internalnya. Programnya. Mas mau tanya dong, kalau misalkan bisnis awal itu enaknya pakai iPOS standar, iPOS profesional atau langsung ultimate nih? Enaknya gimana? Sebenarnya sih kalau dari standar pun bisa, tapi kita sarankan langsung yang ke Pro. Karena apa? Karena di Pro itu versinya yang paling lengkap termasuk dengan akuntansi. Sehingga misalnya dari awal
kita nggak mau pakai akuntansi nih, mau yang dasar-dasar aja seperti stok, pembelian penjualan itu nggak masalah. Nanti kalau sudah berjalan, ternyata kita membutuhkan laporan akuntansi karena kita sudah pakai yang profesional, yang sudah ada fitur akuntansinya, kita nggak perlu upgrade atau ganti lisensi itu. Tetapi kalau memang bisnis teman-teman ini ada kebutuhan untuk konsinyasi atau titipan barang, itu kita arahkan ke yang versi ultimate. Gitu. Namun kalau memang teman-teman lebih memilih standar karena memang nggak ada kebutuhan lain yang selain misalnya konsinyasi, akuntansi dan sebagainya, itu juga sudah mencukupi untuk menghandle semua kebutuhan sistem dari tadi stok, kemudian pembelian penjualan sampai laporan laba rugi di yang standar juga sudah tersedia. Oke, menarik. Mas, misalkan nih ada nih klien yang pertama mungkin untuk mulai usaha mungkin pengen coba dulu yang standar. Nah, berkembangnya waktu dia perlu yang profesional atau ultimate. Itu bisa gak kayak gitu? Bisa, dari segi data itu bisa lanjut, yang artinya misalnya kita awalnya udah standar, kita udah input data dan sebagainya, transaksi, ternyata kita perlu yang versi pro atau ultimate, itu tinggal membeli lisensi dan data itu bisa kita lanjutkan sehingga kita nggak perlu lagi input data ulang. Baik. Itu seperti itu nanti sistemnya. Jadi panjang bisa nih lanjut, betul. Pembahasan jadi seru, jadi panjang karena memang penting banget nih teman-teman mempersiapkan bisnis karena biar nggak datang ke kita sudah punya banyak SKU atau banyak data baru pakai sistem, karena itu lumayan. Tapi nggak apa-apa, boleh banget, bisa-bisa aja. Gitu. Yang menarik adalah perlu sistem dan perlu perangkat kasir ya. Betul. Nah Mas, kira-kira untuk atau usaha baru lah ya, kira-kira perlu apa aja sih komputer lengkap dengan barcode scanner, laci uang, atau perlu komputer sama CPU aja nih menurut Mas Aziz? Itu kalau ada beberapa bisnis yang memang perlu sampai lengkap, ada juga yang misalnya cukup printer aja. Misalnya seperti distributor itu biasanya cukup komputer plus printer untuk faktur yang besar. Tapi kalau misalnya kebutuhannya itu ternyata toko retail, nah itu bisa pakai komputer plus printer. Nah untuk barcode sendiri nanti tergantung produknya itu ada barcode-nya tadi ya, karena kan ada beberapa usaha yang memang produknya itu misalnya homemade yang nggak ada barcode-nya, itu bisa tanpa scanner barcode karena scanner barcode itu sifatnya opsional. Tapi kalau mau lengkap, di EPOS itu sudah support dari tadi scanner barcode, printer sampai monitor yang menghadap customer, itu juga monitor display itu sudah support. Tinggal kita sediakan perlengkapannya saja. Mas, seru nih, monitor display yang bisa menghadap ke customer. Betul. Itu profesnya di EPOS berapa tuh? Itu dari EPOS 4 sampai EPOS 5 bisa untuk customer display, betul. Mantap. Nah teman-teman, penting ya kita mempersiapkan dan kita tahu dulu apa perlunya. Jadi mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya boleh banget nanti chat ke CS kita, tanya-tanya kebutuhannya seperti apa, inginnya seperti apa. Nah tadi kan banyak nih Mas yang sudah misalkan usaha lama nih, terus info ke kita, Mbak saya sudah ada program yang ada barcode-nya, atau misalkan saya sudah punya barcode sendiri. Itu iPOS bisa bantu nggak untuk nge-scan langsung inputnya biar lebih mudah, gimana enaknya? Ya baik, kalau untuk seperti itu memang prosesnya itu memang harus satu persatu diambil barangnya. Tapi kita juga ada penawaran master data yang sudah ada barcode-nya. Nah itu keuntungan di kita kalau beli program itu sudah free database untuk toko kelontong. Pada umumnya itu nanti database-nya kurang lebih ada sekitar 20 ribuan item. Jadi kalau memang kebutuhannya itu item-itemnya sama, itu nanti bisa pakai data itu sehingga kita nggak perlu ambil satu scan, nanti kita tinggal sesuaikan saja kira-kira harga yang ada di data itu sudah sesuai apa enggak dengan data kebutuhan customer. Kalau enggak nanti tinggal disesuaikan harganya saja tanpa merubah nama barang, kemudian barcode-nya, itu seperti itu. Mas, ini berarti gratis ya untuk database-nya? Gratis untuk customer kita. Teman-teman tuh sudah mulai kepikiran nggak untuk pakai program, nggak pusing input data? Kita kasih free, ini cuma di Trigonal ya Mas. Betul. Gitu, jadi teman-teman bolehlah nanti chat ke kita, tanya kebutuhan aja gitu. Mas, Mas, bisnis seperti apa sih yang terbantu kalau pakai program nih, khususnya iPOS yang belinya di Trigonal pastinya? Ya, kalau dari pengalaman kita, hampir semua bisnis itu di bidang apapun itu pasti terbantu dengan sistem. Karena dengan sistem itu business owner bisa tahu udah sejauh mana sih perkembangan bisnisnya. Karena nanti dengan sistem itu kan tadi kita bisa tahu omsetnya udah sampai berapa, kemudian labanya sudah sampai berapa, sehingga si owner itu tahu ini
kira-kira bisa nggak sih kalau kita buka cabang dengan data itu. Jadi itu tadi sangat terbantu untuk semua bidang bisnis. Oke, mantap. Oke, Mas Aziz boleh silakan sambil ngopi biar makin siap. santai. Oke, Nah, gitu teman-teman banyak banget nih loh manfaat-manfaat pakai program. Jadi gini, pada prinsipnya untuk pakai program itu kita pasti beli di kualitas. Nah, berkualitas di mana? Kalau nggak di Trigonal gitu. Karena kita ada layanan after service-nya, ada CS yang bisa bantu, dan ada juga training. Dan setelah pembelian, teman-teman nggak dilepas gitu aja, mesti dapat support loh di jam kerja. Seru banget kan jadinya. Oke, Mas mau tanya deh, bisnis startup tuh cocok nggak pakai program iPOS nih contohnya? Oke. Sebenarnya semua bisnis itu baik itu startup atau tradisional itu cocok menggunakan program kita. Jika memang model bisnisnya itu meliputi ada kebutuhan inventory atau stok, ada proses jual beli, sama ada kebutuhan laporan keuangan. Cuma memang kalau startup itu identik dengan teknologi ya. Nah itu biasanya perlu yang fleksibel, akses dari mana saja dan sebagainya. Nah itu mungkin akan cocok dengan program yang baru kita, yaitu program ke toko. Karena itu nanti lebih cocok dengan kategori startup yang lebih modern dan berteknologi. Itu seperti itu. Nanti mungkin untuk kalau mau lebih tahu bisa chat ke CS terkait program ke toko. Nah teman-teman pakai iPOS, pakai ke toko, selama beli di Trigonal kita akan tetap dapat support yang sama. Nah, di teman-teman gak usah khawatir, gak usah merasa bingung beli di mana. Belinya di sini bisa sama perangkat kasir, dan kalau beli perangkat kasir nih sama kita, nanti kita instalin, jadi teman-teman tinggal pakai. Dan kalau misalkan teman-teman bisnisnya di luar kota atau di luar pulau nih, gak usah khawatir. Kita akan pakai pengiriman yang terbaik, semuanya di packing kayu, semuanya di packing dengan rapi, jadi aman nih sampai tempat teman-teman. Mas Aziz udah cukup nih, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, Mbak Dinda sama-sama. Siap. Oke, teman-teman, alhamdulillah banyak banget yang bisa kita petik dari pembicaraan atau teman-teman yang udah pakai, yang belum pakai atau yang lagi cari-cari program nih. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau masih pengen kepo-kepo sama kita, boleh banget nih share di kolom komen pertanyaannya. Oke, kalau misalkan teman-teman suka atau teman-teman boleh banget dong minta like, subscribe, dan komen ya di bawah. Oke, Mas Aziz terima kasih buat waktunya. Oke, sama-sama Mbak Dinda. Siap, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.